Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk Manado pagi ini. Edisi Anda mendengarkan Kamis 12 Maret 2026. Sebagai lanjutan kurang lebih dari kita opini publik pagi hari tadi pendengar, dengan topik sulut bicara pagi hari ini terkait dengan rantai penjualan emas dari penambang hingga ke pembeli. Anda bisa bergabung bersama kami di 082195835080. Kita melihat pendengar emas sebagai komoditas yang bernilai tinggi tentunya, bukan sebagai investasi saja, perhiasan juga, meningkatkan ekonomi keluarga ataupun bahkan masyarakat yang ada di sekitaran lingkar tambang. Namun pendengar, dalam rantai penjualan emas ini mulai dari penambang, pengepul hingga ke tangan pembeli nantinya banyak sekali masalah-masalah ataupun bahkan terdapat pelanggaran-pelanggaran atau apa saja potensi pelanggaran hukum yang dapat muncul. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir narasumber di studio kami. Selamat pagi, saya menyapa untuk Bapak Januarius Bolitobi selaku Kasih Penerangan Hukum Kejati, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Januar.
Selamat pagi, Bu. Boleh maju sedikit, Pak Januar. Selanjutnya ada pemerhati kebijakan publik Sulawesi Utara, Bapak Yopi Worek. Selamat pagi, Pak Yopi. Selamat pagi, Pris. Sebagai senior jurnalis ini, Pak Yopi ya. Terima kasih. Wah, luar biasa juga akan hadir pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa RRI Manado melalui sambungan Zoom. Kami sedang menunggu juga untuk terhubung bersama Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang, Bapak Valdi Suak. Nanti akan terhubung melalui sambungan telepon. Kita akan langsung saja ini Pak Yopi, kita ke Pak Januar terlebih dahulu ya. Kita berikan kesempatan Pak Januar terkait dengan kalau melihat rantai penjualan emas ini. Tadi sempat saya berikan pengantar di awal terkait dengan potensi pelanggaran apa saja sebenarnya yang bisa saja terjadi. Baik, terima kasih. Senang sekali kami diundang di dalam dialog pagi ini terkait dengan rantai penjualan emas dari penambang ke pembeli. Tentunya kami Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia tentunya terkait dengan penambang atau terkait dengan tambang emas atau tambang mineral lainnya tentunya ada ketentuan hukum terkait itu. Jika ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum terkait itu, misalnya ada, kalau kami ya dari segi penegakan hukum tindak pidana korupsi misalnya, misalnya ada soal perizinan, ada penyuapan di sana, atau ada perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik, dalam hal ini adalah pemerintah, ketika melakukan pelanggaran hukum yang kemudian mengakibatkan kerugian negara. Nah itu kalau dalam hal tindak pidana korupsi, kami bisa sebagai penyidik, kami juga selaku penuntut umum. Kemudian juga terkait dengan lingkungan hidup, tentunya kegiatan-kegiatan tambang itu tentunya tidak terlepas daripada dampak atas lingkungan hidup. Tentunya kita dalam penegakan hukum tentunya ada hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup, misalnya ada tercemar atau apa, tentunya kami sebagai penuntut umum tentunya akan menegakkan hukum terkait dengan misalnya ada pencemaran atas lingkungan. Terus juga ada TPPU, itu juga kami bisa melakukan tindakan hukum. Baik, Pak Yopi selaku pemerhati kebijakan publik di Sulut ini melihat aktivitas pertambangan yang ada di daerah kita seperti apa, Pak Yopi? Baik, terima kasih. Tambang ini sebenarnya sebuah persoalan tambang di mana-mana ya. Ini benang kusut. Dan sekarang mulai terurai, satu persatu mulai terurai. Antara lain yang terurai sekarang ini dan sekarang lagi hangat diperbincangkan masyarakat adalah soal jual beli hasil pertambangan. Emas itu ada dua, hasil pertambangan yang resmi dan hasil pertambangan yang tidak resmi. Nah, yang menjadi persoalan sekarang hasil pertambangan yang tidak resmi. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, memang ada larangan. Ada larangan penjualan jual beli emas yang tidak resmi atau emas cukim itu. Ini hal yang baru sebenarnya di dunia pertambangan. Karena masyarakat dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tadi untuk menertibkan jual beli emas. Penjual dan pembeli ini sekarang menghadapi persoalan. Rupanya ada masalah komunikasi di sini. Masyarakat penambang sendiri yang sudah puluhan tahun menambang ini baru sadar bahwa mereka tanpa izin. Dan tidak sadar bahwa ada ketentuan undang-undang yang melarang jual beli emas yang tanpa izin. Di sini persoalan. Yang saya amati sekarang ini persoalan hulu dan hilir yang ditangani kejaksaan ke toko-toko emas dan seterusnya. Ini persoalan hilir. Sementara persoalan di hulu, soal pertambangan itu sendiri itu relatif tidak ditangani secara benar, secara baik. Nah, di sanalah terjadi konflik sehingga masyarakat bilang, "Oh, kenapa kita tidak bisa menjual emas?" Ini kan protes masyarakat. Kenapa kita tidak bisa menjual emas? Tentu pihak pemerintah atau kejaksaan itu sendiri sudah bisa membuka undang-undang. Baik. Pasal 161 kalau tidak salah. Yang menyebutkan bahwa jual beli emas tidak resmi dari pertambangan yang tidak resmi dapat dipidana. Baik. Jadi, tapi persoalan di sini
penjual dan pembeli, kalau pembelinya toko A, toko B dan seterusnya itu bisa dihitung dengan tangan, tapi penjualnya ada begitu banyak. Masyarakat tambang di Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Bolmong Raya, di Mitra, itu ada ribuan mereka. Mereka juga harus, kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang, mereka juga harus terkena pidana itu. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penjual dan pembeli. Tapi apakah ini bisa dilakukan? Tentu tidak. Tidak cukup tuh penjara misalnya kalau itu dilakukan. Nah, saran saya sebaiknya pemerintah, kejaksaan juga tentu, aparat penegak hukum untuk benar-benar mensosialisasikan ini undang-undang. Baik. Ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 harus dijelaskan ke masyarakat. Baik. Saya kira itu pertama dari saya. Jadi Pak Yopi melihat salah satu benang kusut yang ada adalah jual beli tanpa izin tadi. Ya. Untuk permasalahan ini, kita akan tanyakan langsung ke Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang. Sudah terhubung melalui Zoom Pak Faldi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak Faldi? Bisa. Pak Faldi, sebagai pengantar atau pertanyaan di awal, bagaimana kondisi masyarakat di Lingkar Tambang saat ini? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, salam juga buat senior saya Pak Yopi, juga dari Kejaksaan ya. Saya juga basicnya juga jurnalis ya, jadi itu senior saya juga. Nah, jadi pertama-tama saya tekankan bahwa kejadian ini menjadi keresahan besar bagi masyarakat penambang. Perlu kita ketahui itu data kita saja untuk dari setiap aliansi itu di setiap kabupaten kota di 2002, 2022, 2023 itu ada kurang lebih 300 ribuan penambang. Nah, sekarang posisinya ini ketika mereka tidak bisa menjual hasilnya mereka, tentu akan jadi masalah. Nah, yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah kita ini kalau bicara aturan ke penambang itu sangat susah, ya, sangat sulit. Kenapa? Karena mereka itu tidak paham terkait regulasi yang ada. Kerjanya mereka itu hanya di hutan, pulang ke rumah, besoknya lagi balik ke hutan, pulang ke rumah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pendekatan dari instansi-instansi terkait dan stakeholder bagaimana agar mereka ini paham. Nah, kita di lapangan ini selalu mengajarkan itu ke mereka agar mereka paham secara regulasi, agar mereka mampu berproses untuk menunggu agar regulasi itu ada. Ya seperti saat ini saja, Gubernur Sulawesi Utara tengah berjuang bahkan menerbitkan 63 blok WPR. Nah, tapi di mata masyarakat mereka itu seakan tidak mau menunggu. Taunya mereka selama ini dari zaman Belanda mungkin tetek moyang mereka menambang, mereka itu hanya pergi menambang, pulang, jual emas, pergi menambang, pulang, jual emas. Jadi tidak paham dengan regulasi yang ada. Bahkan setelah WPR pun ini turun, kemudian akan dibuatkan koperasi dan dialihkan ke IPR, itu mereka tidak paham sama sekali bahwa ini satu-satunya kunci menjadi perlindungan bagi mereka. Yang mereka tahu mereka selama ini menambang. Makanya yang saya takutkan adalah ketika terjadi kelangkaan pembelian emas, salah satu gerakan yang paling sulit dikontrol itu adalah penambang. Ya. Karena saya sudah banyak ikuti kita demo dan sekian, tetap ada hal-hal saja yang tidak bisa kita nalarkan terjadi ketika penambang sampai turun. Karena mereka kalau turun jalan, beda dengan organisasi dan ormas lain, ketika turun jalan itu berbicara masalah regulasi dan aturan. Kalau penambang mereka sampai turun ke jalan, itu berbicara perut lagi. Dan berbicara dapur mereka itu sudah tidak ada asap lagi. Nah, itu resikonya bisa besar. Bahkan bisa terjadi chaos kalau sampai dibiarkan tidak ada perhatian. Pak Faldi, instansi terkait pendekatan seperti apa kalau begitu yang bisa dilakukan kepada penambang ini? Kalau saya rasakan terkait seperti Pak Yopi katakan tadi, bagaimana kita secara masif mendekati penambang, baik dari dinas terkait, dari instansi terkait, untuk memberikan pemahaman ke mereka bahwa kalau kalian ingin menambang dengan aman, silakan kalian perjuangkan agar punya IPR. Nah, ini gubernur dengan gentle tengah berjuang memberikan WPR. Nah, wilayah sudah ada, silakan kalian berjuang untuk melakukan IPR. Nah, keterbatasan penambang karena kerja mereka hanya di hutan dan pulang ke kampung, itu membuat mereka tidak paham akan hal ini. Bagaimana instansi terkait setidaknya
door to door lah, turun ke lapangan menjelaskan ke mereka agar mereka paham. Karena mau dikatakan juga pun penambang tidak punya legalitas dan akan sanksi hukum, perlu diketahui juga di rezim yang lama itu kami itu telah berjuang mengurus izin itu sejak 2019, 2018 itu sudah mengurus izin. Dan ketika izin itu sangat sulit dulu, wilayah WPR itu wilayah pertama itu sangat sulit kita dapat. Kita nggak urus izin dibilang pencuri, dikejar, serta kita urus izin itu sulit sekali regulasinya. Nah makanya kita bersyukur di zaman ini Gubernur Sulawesi Utara bisa memberikan 63 blok, itu luar biasa. Baik. Kalau mungkin bagi lain menjadi pandangan yang tidak hanya biasa saja, bagi saya penambang itu luar biasa karena itu yang kita perjuangkan selama kurang lebih 7-8 tahun ini. Baik Pak Faldi, Pak Januar ini melihat apa yang disampaikan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang ini, aturannya sudah ada sebenarnya. Penegakan hukum dilaksanakan karena ada aturannya begitu. Namun tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faldi adalah bagaimana aturan tidak dipahami oleh para penambang. Sebenarnya seperti apa Pak Januar? Sudut pandang hukum, bagaimana proses ini diatur di Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih ya. Memang kalau kita bicara soal tambang ini memang sangat menyentuh ya, apalagi kita di wilayah Sulawesi Utara ini kan cukup hasil bumi kita memang cukup banyak ya untuk mineralnya, salah satunya adalah tambang. Memang aturannya sudah tegas ya bahwa setiap orang kalau mau melakukan aktivitas penambangan itu harus memiliki izin dan di wilayah di mana izin itu diberikan. Jadi tidak bisa kalau saya tidak dapat izin kemudian saya nambang, itu otomatis sudah melanggar hukum dan pasti akan ditindak oleh aparat. Dalam hal ini misalnya adalah penyidik kepolisian. Kalaupun kita punya izin, tapi kalau kita menambang izin di tempat yang bukan kita dapat izin di tempat itu pun juga melanggar hukum. Artinya bahwa ini ketentuan yang sudah ada dan sudah lama diberlakukan, bahwa mungkin selama ini tidak ditertibkan atau tidak ditindak oleh APH, mungkin itu satu hal yang berbeda ya. Tapi prinsipnya bahwa ketika satu kegiatan tanpa izin, tanpa dasar hukum, maka pasti akan ditindak secara hukum. Ya mungkin itu. Baik, Pak Januar, mohon maaf ini saya menambahkan lagi. Tadi ketika membuka opini publik begitu masyarakat banyak yang memberikan, saya teruskan dulu. Apa yang disampaikan oleh masyarakat adalah terkait dengan kenapa baru sekarang katanya. Ketika aktivitas ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun begitu, kenapa di momen saat ini dilakukan penindakan ataupun bahkan sempat viral kemarin di media sosial juga penggeledahan begitu di toko emas. Masyarakat sempat bingung dan bahkan masyarakat sempat mengeluarkan opini-opini liar di media sosial. Pak Januar menanggapi seperti apa? Baik, kalau tindakan hukum kami ya, penegakan hukum terkait dengan penggeledahan dan penyitaan itu bukan karena tiba-tiba atau tanpa direncanakan. Enggak, memang kami di tahun 2025 kemarin ada lakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan tambang emas yang dilakukan oleh PT HWR di Rata Totok. Nah, kami tahun lalu itu akhir tahun 2025 itu sudah melakukan penggeledahan di Rata Totok itu, di tempat penambangan. Nah, dalam tahapan penyidikan kami mendapatkan fakta-fakta atau dapat keterangan dari saksi-saksi bahwa ada aliran emas dari PT HWR itu yang masuk ke beberapa toko yang ada di Manado. Ada 4 toko dan 1 toko di Kota Mobagu. Sehingga karena menurut penyidik ini adalah perbuatan melawan hukum, maka kemudian penyidik melakukan penyitaan, penggeledahan dan penyitaan di beberapa toko. Yang kami lakukan pun tidak kepada semua toko, karena toko emas di Manado kan cukup banyak. Tapi yang kami lakukan hanya ada di beberapa toko yang mana itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa ada emas dari PT HWR ini yang menurut kami adalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kemudian kami lakukan penggeledahan dan penyitaan. Kami sama sekali tidak menyentuh jual beli emas dari penambang rakyat ke toko. Jadi yang kami sentuh itu adalah emas dari PT Rata Totok, PT HWR itu. Jadi tidak ada dari penambang rakyat. Itu kami tegaskan ulang-ulang beberapa kali kami sampaikan ke media. Itu yang kami ambil itu adalah
emas dari PT Watatoto itu. Baik, Pak Yopi menanggapi atas apa yang terjadi, masyarakat sepertinya bingung, masyarakat sepertinya tidak tahu banyak begitu terkait dengan proses tersebut. Silakan. Baik, pertama tadi saya sudah katakan bahwa ada persoalan komunikasi, tidak ada sosialisasi satu tentang Undang-Undang Nomor 3 lebih khusus ke pasal 161 yang memang jelas-jelas ada larangan jual beli. Nah ini kan tadi yang saya katakan bahwa ini persoalan hulu dan hilir. Jangan cuma hilir yang diurus, jangan cuma penadah atau pembeli, tetapi sumber dari semua ini, transaksi ini adalah penambang dan pembeli. Tidak resminya kan ada dari awal, dari hulu, dari penambang. Kenapa ini tidak diurus? Kenapa? Saya tidak ada pembelaan kemana-mana. Yang penting, tetapi ini tidak diurus karena memang terlalu banyak, 300.000 orang, belum termasuk dengan keluarganya, ataukah yang lebih gampang diurus toko, itu satu. Kemudian yang kedua, mau bicara tambang ilegal atau tambang tidak resmi, itu bukan cuma rakyat. Ada pebisnis-pebisnis yang masuk ke hutan-hutan dengan eskavator, dengan alat-alat, dengan bahan-bahan kimia. Itu banyak di Sangihe, di Ratatotok, di Boltim, di Bolsel. Ini hulunya. Sekarang pertanyaannya, mereka jual kemana semua hasil tambang dari tambang-tambang dalam tanda kutip tambang-tambang industri liar ini yang tidak, sementara rakyat yang cuma dengan betel, cuma dengan ini langsung menderita karena mereka kan 1 minggu 1 kali berjual emas. Tapi penambang-penambang, saya harus katakan penambang liar dengan segala macam peralatan besar. Baik. Kenapa mereka tidak diurus? Mereka pasti menjual emas. Kemana emas dijual? Hanya apakah memang cuma satu HWR tadi? Ada banyak. Ada di Sangihe dengan belasan eskavator sekarang. Ada di Boltim, ada di Mitra. Coba kita telusuri, tidak usah jauh-jauh, kita Google aja lewat map. Kita bisa lihat bolong-bolongnya Sulawesi Utara karena tambang. Tapi sekarang yang menderita, yang teriak-teriak, apalagi mau lebaran dan seterusnya adalah tambang rakyat yang cuma mendulang di pinggir sungai, ambil material tambang dengan betel dan martil. Mereka sekarang yang berteriak, dan ini harus diurus. Baik. Mungkin saat ini Pak Yopi, Pak HWR sendiri yang sudah masuk tahap untuk tahap tertentu begitu untuk dilakukan penggeledahan dan juga penyitaan. Pak Januar menanggapi apa yang dilakukan disampaikan oleh Pak Yopi. Kira-kira adakah yang akan menyusul HWR nanti? Tentunya sesuai dengan komitmen kami ya. Kami ditugaskan oleh pimpinan dari Kejaksaan Agung ke sini. Pak Kajati sendiri memang sangat concern terhadap aktivitas tambang, karena beliau ini yang cukup ya gencar ya. Bahkan beliau waktu masih jadi Kajati di Palu, itu kejaksaan yang pertama kali melakukan penyidikan perkara soal tambang ini beliau. Jadi beliau cukup punya concern untuk masyarakat Sulawesi Utara. Kami hadir pasti untuk menindak ya, intinya menindak pelaku-pelaku tambang yang melakukan kemudian merugikan keuangan negara. Karena kan ada hak-hak negara dari tambang itu yang kemudian ada tidak tersampaikan ke negara, itu menyebabkan kerugian negara begitu ya. Baik, Pak Faldi, kita tanyakan langsung, tadi sempat disampaikan, apakah masih terhubung bersama Pak Faldi? Pak Faldi, masih. Iya, ini tadi juga di opini Pak Faldi ada yang menyampaikan masyarakat bahwa tambang ada yang mendominasi begitu, bahkan ada mereka-mereka yang ilegal yang dari investor asing yang akhirnya emasnya dibawa keluar daerah. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi ini saya jelaskan lagi, kembali lagi ke topik utama dulu. Saya jelas bahwa seperti Pak Yopi katakan tadi, kalau penambang itu ketika orang kaya atau pemodal besar itu menahan emas, itu perlu diketahui itu sama dengan investasi bagi mereka. Tapi bagi penambang kecil perlu saya tegaskan, ketika mereka menahan emas atau emas tidak laku, mereka sama dengan tidak makan. Itu yang pertama. Nah, kemudian masalah investor asing dan lain sebagainya itu sudah menjadi
sebenarnya rahasia publik lah kami di masyarakat. Jadi dari zaman dulu, contoh juga HWR dan lain sebagainya, PT-PT tersebut. Nah, dulu ketika datang itu tanpa sebab tiba-tiba area dan perkebunan masyarakat sudah punya IUP, sudah mereka bawa selembar kertas dari pusat, tiba-tiba itu sudah punya mereka. Jadi ganti rugi tidak sesuai, itu konflik yang saya jalani selama ini di lapangan, bentrok dengan perusahaan-perusahaan asing. Karena kenapa? Karena kadang mereka datang tanpa diketahui masyarakat, tiba-tiba sudah punya izin dan melakukanlah penambangan di area-area masyarakat. Saya apapun usahanya dengan cara apapun mereka menambang, saya lebih ikhlas kalau betul-betul itu masyarakat lokal, ya. Masyarakat yang betul-betul nanti ketika terjadi apa-apa mereka yang merasakan dampaknya di lingkungan, sedangkan pihak-pihak ini yang datang dari luar, mereka tiba-tiba saja mengeruk hasil bumi kita dan masyarakat, tiba-tiba pergi entah kemana. Bahkan sampai saat ini saja tidak ada satu perusahaan setelah PT Newmont Mineral Raya keluar dari Data Totok dan kemudian diganti dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tidak ada satu perusahaan yang menjalankan amanatnya untuk memberikan CSR atau PPM. Padahal sesuai PP dari kementerian yang tidak melakukan PPM atau semacam CSR, kalau dulu kan disebut CSR, sekarang PPM. Itu tidak dilakukan, izinnya bisa dicabut. Bahkan selama ini sekitar berapa tahun, 10 sampai 20 tahun ada yang beroperasi, sampai sekarang IUP-nya yang ada sudah mati-mati, sudah ada sekitar berapa IUP, 4 IUP sudah mati, sampai sudah mati pun tidak ada PPM yang mereka berikan ke masyarakat lingkar tambang tentunya, yang tentunya merasakan dampak paling utama. Nah, makanya itu saya harapkan ketika penindakan ini dilakukan oleh kejaksaan, sekiranya sebenarnya saya patut aku jempol juga untuk mungkin Kejati ini, karena mungkin baru beliau saja yang berani menindak ini, padahal ini sudah terjadi sekian lama, mungkin dari kepala-kepala Kejati sebelumnya mungkin ini sudah ada. Bahkan saya apresiasi masyarakat bahwa baru kali ini ada penindakan, cuman yang jadi masalah di masyarakat kebanyakan ada yang menggiring opini pemahaman sehingga salah persepsi atau salah pemahaman tentang apa yang dilakukan kejaksaan. Kalau toh kita yang mengikuti perkembangan ya tentunya kita paham lah. Ya, tapi penambang-penambang ketika lihat video live saja, Kejati melakukan penutupan di toko-toko tambang, toko-toko emas, nah itu jadi ribut semua di lapangan. Jadi seolah-olah menyalahkan Kejati, tapi saya perlu luruskan juga kepada teman-teman saya selaku ketua aliansi, saya paham ini terjadi jalurnya seperti apa. Jadi Kejati sedang menindak justru orang-orang atau cukong-cukong asing atau pihak-pihak asing yang tengah mengambil kekayaan kita masyarakat Sulawesi Utara. Nah, itu yang perlunya kita dukung, bahkan jangan sampai polemik ini diciptakan oleh pihak-pihak yang merasa nanti terusik oleh giatnya kejaksaan. Jadi saya rasa jangan sampai hal itu melemahkan juga kejaksaan. Jadi saya harapkan masyarakat juga harusnya mendukung ini, bahwa bagaimana marwahnya masyarakat lokal itu kembali dengan keluarnya perusahaan-perusahaan asing yang selama ini mengeruk hasil bumi kita tanpa rasa bertanggung jawab. Baik, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Faldi begitu Pak Yopian. Namun saya mundur sejenak terkait apa yang disampaikan tadi yang tiba-tiba datang punya IUP begitu. Selaku pemerhati, Pak Yopi melihatnya apa penyebabnya kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk datang begitu mengeruk emas di sana dan memiliki izin? Itu yang tadi saya katakan, bahwa persoalan sebenarnya atau persoalan besar sebenarnya ada di hulu. Kalau di hilir tadi kan cuma soal jual beli, itu persoalan memang. Tapi persoalan besar pembuat regulasi tambang ini terkait regulasi, di sana ada regulasi undang-undang Nirba, ada regulasi lingkungan hidup. Ini yang menjadi persoalan besar di masyarakat kita. Ada di hulu sana, selain tadi ada perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, dengan investasi yang besar, tetapi juga ada rakyat. Rakyat, menurut saya kalau rakyat mengais-ngais sedikit di situ, itu persoalan yang bisa diurus oleh pemerintah, memberi izin tadi WPR. Tetapi perusahaan-perusahaan yang masuk ke tengah-tengah hutan itu mereka membongkar dan tidak ada upaya sama sekali untuk penyelamatan lingkungan, rehabilitasi dan seterusnya. Saya ambil contoh SEJ di Minahasa Selatan. Setelah kenyang di Minahasa Selatan, Tokin, Karimbo, Picuan, mereka biarkan bekas tambang itu. Ini tidak ditindak juga oleh pemerintah. Jangan ada kesan, Pak, jangan ada kesan pemerintah tebang pilih dan cari gampang di hilir.
Sementara persoalan besar itu ada di hulu, ada persoalan pencemaran. Luar biasa, ini hasil penelitian loh. Ada persoalan kerusakan lingkungan. Baik. Mari, jadi kita bisa memberikan protes ke pemerintah. Baik. Kita setuju dengan tindakan itu, tapi jangan tebang pilih seperti itu. Ya. Persoalan besar ada di hulu, ada di hutan, ada di sungai, ada di pulau kecil seperti Sangir. Sekarang sekian persen itu dikuasai oleh tambang dengan alat-alat besar. Ini kenapa dibiarkan? Sudah ya menurut saya ada sekitar 10-15 tahun belakangan ini. Terima kasih kalau memang kejaksaan akan melakukan upaya melanjutkan upaya ini dan tidak terkesan tebang pilih. Kalau kita bisa langsung saja menyebut begitu Pak Yopi, siapa yang bertanggung jawab? Sebut dinas siapa, pemerintah mana saja kira-kira? Pemerintah. Ya. Karena ini kan terkait dengan pemerintah pusat. Kementerian SDM, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah secara keseluruhan. Dan di sana juga tentunya untuk penegakan hukum kita butuh kehadiran aparat penegak hukum, tetapi juga bagaimana melindungi rakyat. Karena rakyat pasti melihat, masa perusahaan yang tidak jelas juga ada orang asing katanya di sana bisa dengan bebas membongkar lahan tanah adat mereka. Baik. Dengan eskavator. Terus kita yang cuma cungkil-cungkil di pinggir sungai sekarang sulit, tidak bisa menjual hasil. Ini harus diurus oleh pemerintah. Karena rasa keadilan ini sekarang sementara dituntut oleh rakyat penambang. Mungkin rakyat sebentar akan sadar, oh iya harus ada izin resmi. Tetapi mereka melihat ada yang tidak resmi di tetangga mereka. Baik. Perusahaan. Baik. Jadi jangan menyalahkan rakyat kalau rakyat memaksakan diri untuk menjadi bagian dari yang tidak resmi. Kemudian hasil mereka sekarang ditahan, tidak bisa dijual. Oke. Pemerintah secara umum dari Ya. pusat hingga ke daerah Ya. begitu Pak Yopi ya. Tadi ketika saya menanyakan tersebut sebut secara langsung Pak Januar sempat tersenyum begitu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi tebang pilih, tanggapan Anda silakan. Tentunya tidak ada ya tebang pilih ya. Kita kan bekerja berdasarkan laporan ya. Ketika ada laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, tentunya kami tindak lanjuti. Kalau itu adalah kewenangan kami, tentu kami tindak lanjuti. Kalau bukan kewenangan kami, ya mohon maaf. Seperti misalnya kalau masalah tadi izin ya, izin tambang, izin tidak ada izin kemudian itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan penyidik, penyidik PNS atau penyidik Polri. Begitupun masalah dampak lingkungan hidup, misalnya ada yang tercemar, sungai yang tercemar, itu juga bukan kewenangan kami, kewenangan dari penyidik PPNS Kehutanan. Kami dalam tahapan itu ya kami sebagai penuntut umum kami hanya menerima, tapi kami fokus kepada tindak pidana korupsi. Jadi ketika ada laporan, pengaduan dari masyarakat, mari silakan, kami sangat terbuka untuk menerima laporan, akan kami tindak lanjuti. Itu komitmen dari pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah. Baik, Pak Yopi menanggapi. Saya lebih bertanya Pak. Sekarang begini, yang ditangani sekarang oleh kejaksaan adalah jual beli emas tidak resmi. Emas tidak resmi itu bukan cuma dari rakyat. Ada juga dari perusahaan-perusahaan liar yang ada di hutan-hutan. Sejauh mana kejaksaan juga melacak produksi emas-emas tidak resmi di perusahaan, di Mitra, di Boltim, di Bolsel, dan di Sangir. Sejauh mana langkah ini? Ini persoalan yang sama kan? Progresnya. Mungkin perlu saya tegaskan lagi bahwa yang kami saat ini melakukan tindakan hukum penyelidikan ini adalah perkara pengelolaan tambang oleh PT HWL di Rata Totok periode 2005 sampai 2024. Jadi izin itu diberikan selama 20 tahun oleh pusat kepada PT HWL untuk melakukan penambangan. Di situ penyidik menemukan ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Jadi perlu saya tegaskan bahwa yang kami lakukan saat ini itu di luar itu tidak ada kami kaitan dengan jual beli emas, tidak ada. Jadi bahwa emas dari apalagi dari warga masyarakat, tidak kami tidak masuk ke situ. Itu bukan kewenangan kami. Ya seperti kami hanya masuk kepada tindak pidana korupsi. Soal jual beli emas baik legal maupun tidak legal kami tidak masuk ke sana.
Baik, ketika ada laporan baru ditangani Pak Januar begitu ya oleh Kejati. Ini menarik sekali. Sebenarnya kita akan melanjutkan, Pak Faldi juga standby di Zoom karena kita akan break sejenak untuk Anda menantikan telepon-telepon ataupun bahkan tanggapan Anda pendengar pagi hari ini di Sulut Bicara terkait dengan rantai penjualan emas dari penambang ke pembeli. Sudah banyak sekali topik-topik penting yang Anda dengarkan. Silakan bergabung di 082195835080 setelah jeda. Sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Sulut Bicara pagi hari ini dengan topik rantai penjualan emas dari penambang ke pembeli. 082195835080. Kita sapa telepon dulu Bapak-bapak. Halo, selamat pagi. Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Sulut Bicara. Bapak siapa di mana, Pak? Saya dengan Cliff dari masyarakat Motoling, Minahasa Selatan. Bung Cliff di Motoling. Silakan langsung Bung Cliff. Oke, langsung saja ya. Selamat pagi untuk ketiga narasumber ya. Begini, saya sudah dengar tadi pembicaraan. Ini tentang soroti tentang hukum dulu. Bapak itu, maaf ya, jangan urus masalah pertambangan, apalagi masyarakat kan, penambang. Lebih baik ini pertama dulu ya, urus dulu yang koruptor-koruptor Pak, pejabat-pejabat. Kasihan ini masyarakat ini, saya nggak mati cari-cari apa yang bilakan sesuap nasi itu yang masuk lubang, terus dari kejaksaan itu masuk ke tambang itu apa maksud? Itu yang pertama Pak ya, tolong yang diurus dulu. Korupsi dulu Pak, pejabat-pejabat, Baik, Bung Cliff. pejabat negara, daerah dan instansi terkait. Baik. Dan saya masuk ke penambang. Ini soal regulasi. Pemerintah itu tidak hadir. Saya juga dekat DP pertambangan di wilayah Motoling Timur ini. Bapak tahu kan, atau dari aliansi tahu, itu desa Picuan Lama, Karimbo Tokin. Justru di situ sudah bahaya itu, kerusakan lingkungan Pak. Itu orang bilang sudah di danau, air panas mengeluarkan. Ini dari Tiongkok, orang cuma rusak, itu akhirnya orang pulang. Malah bakal layak lagi di masyarakat. Baik, Bung Jadi Cliff. tolong pemerintah itu hadir, jangan belakang cuma membuat regulasi, terus akhirnya kan. Orang yang rugi ke masyarakat, itu kan seharusnya masyarakat yang dalam arti rakyat yang punya. Baik. Dalam arti jangan dari luar negeri, orang rusak, orang ke lingkungan, so membahayakan. Ini generasi penerus. Jadi tolong dari pemerintah itu hadir dan membuat regulasi yang betul-betul memihak kepada masyarakat, pada penambang. Saya tidak setuju dengan hal-hal memberikan izin sulit seperti Pak Faldi bilang. Orang selama ada bikin izin tapi sulit mau keluar. Baik. Apa maksud itu? Terima kasih Bung Cliff. Setelah Ya. bikin izin, bilang pencuri.
Jadi APH itu urus korupsi ya Pak, jangan urus ke masyarakat penambang. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Salam sukses 01 RRI. Terima kasih Bung Cliff. Di belakangnya Bung Cliff 082195835080. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan topik kita pagi hari ini ke narasumber yang sudah hadir di 082195835080. Dari YouTube channel RRI Manado, penjualan emas hasil tambang rakyat ke toko-toko emas. Bagaimana mekanismenya dan mengapa ya waktu lalu viral kejaksaan menyita emas di toko emas pusat kota Manado. Makasih. Terima kasih Om Omnivora yang sudah bergabung di YouTube channel RRI Manado melalui kolom komentar. Kita ke sambungan telepon lagi. Terlihat seperti apa Pak Januar ya pengetahuan masyarakat terkait dengan hal tersebut. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Selamat pagi Bu. Bapak siapa di mana Pak? Bapak James di Winorangian Bu. Pak James di mana? Mohon maaf. Di Winorangian. Winorangian. Langsung Pak James. Ada di Winorang. Ya, selamat pagi Pak Januar. Pagi. Selamat pagi Pak Faldi. Selamat pagi juga Pak Yopi. Pagi. Ya, saya melihat kan gar ini sama hutan surat. Kan ada yang di kebun raya. Untuk Megawati Soekarno Putri yang di Kata Totok. Sudah banyak hutan yang rusak. Baik. Artinya banyak yang menambang secara brutal. Apa yang jadi pertanyaan saya dari bapak-bapak, apa bapak menanggapi hal tersebut? Baik. Dengan air yang di Rata Totok sudah tidak bisa diminum lagi. Artinya sudah tercemar logam berat, merkuri. Apa bapak menanggapi dengan lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup Baik. yang sedang dihadapi masyarakat mitra? Baik. Terima kasih Pak James. Ya, boleh Itu saja? ada pertanyaan lagi? Satu lagi terakhir. Ya, di mana menjual hasil dari Halo Pak James. jualnya? Sekali lagi di mana menjual apa tadi Pak James? Menjual emas yang masyarakat. Baik. Terima kasih Pak James di Winorangian. Satu lagi mungkin di belakangnya Pak James ada yang ingin bergabung. Kita tampung dulu 082195835080. Dari tadi masyarakat meminta jawaban dari pemerintah sebenarnya. Kita semua akan hadir mewakili pemerintah berarti pagi hari ini Pak Yopi ya. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Suprapti di jalan. Ibu Suprapti lagi di jalan. Silakan langsung dengan narasumber kami, Ibu Suprapti. Ya, tadi kan pertama-tama dari penjelasan dari mungkin kejaksaan yang menjelaskan bahwa yang diperiksa itu kan bukan penjualan. Jadi sedikit lega lah masyarakat mendengar bahwa bukan penambang-penambang kecil yang hasilnya tidak bisa dijual. Iya. Kemudian saya senang mendengar penjelasan dari Pak Fadli yang mungkin mengetahui persis tentang dunia pertambangan ini. Harusnya pemerintah istilahnya jemput bola. Apa sih DP persyaratan sebenarnya untuk tambang? Kan sekarang bilang ada koperasi. Tim tersebut turun lapangan. Kalau mereka yang belum ada izin, ya dibuatkan izin, diarahkan. Masyarakat kecil itu bukan tidak mau membuat izin, mereka tidak tahu. Nah, semuanya diarahkan, batas-batas yang kerusakan lingkungan itu diperhatikan semua supaya benar-benar masyarakat menikmati hasil tambang dengan aman. Jadi kalau misalnya dibiarkan terkesan pemerintah kasih biar, aparat kasih biar, giliran ada apanya ditindak tidak lagi apa artinya ya tidak sesuai aturan. Tapi kalau diarahkan DP pembuatan izin dari awal di mana ada lokasi, kalau di kehutanan kan ada orang lihat pos-pos kehutanan. Harusnya pertambangan juga ada untuk memantau tentang keadaan atau kegiatan pertambangan itu sendiri. Kalau gali lubang setelah lalu dolong ada DP batas atau bagaimana itu diarahkan supaya masyarakat tambang itu mengerti tentang aturan daripada orang petambang orang luar yang ambil kan rugi. Baik. Lebih baik rakyat tapi diarahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Suprapti yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini. Hati-hati di jalan Ibu Suprapti, semoga sempat menepi begitu ya sebelum menelpon. Kita akan langsung memberikan kesempatan terlebih dahulu bagaimana kalau kita ke Pak Januar karena pertanyaan di awal tadi masyarakat seperti apa tanggapan Anda mendengar
apa yang disampaikan oleh Bung Cliff di Motoling, juga ada Pak James di Winorangian, sama Ibu Suprapti tadi. Pak Januar, silakan. Siap, baik, terima kasih Bu ya. Jadi memang masyarakat sangat punya concern, perhatian terhadap ini tindakan hukum kami yang sebelumnya kami lakukan di beberapa toko di Kota Manado. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa tindakan penggeledahan itu kami lakukan karena ada pengembangan dari tindak pidana korupsi. Jadi kita sementara lakukan pengungkapan perkara korupsi di pertambangan yang dilakukan oleh PT HWL. Pak Cliff ya yang tadi, memang kami fokusnya di tindak pidana korupsi. Ya. Jadi itu tegas sekali kami sampaikan, bahkan disampaikan langsung oleh Pak Kajati sendiri bahwa yang kami fokus adalah tindak pidana korupsinya. Soal pelakunya tentunya ada saatnya nanti kita akan sampaikan siapa-siapa yang kami penyidik tetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa nanti ketika kita sudah bawa ke pengadilan. Soal apakah pejabat, apakah pelaku usaha, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Tentunya kami tetap mengharapkan ada masukan, kritikan kepada kami dalam pelaksanaan tugas kami. Laporan juga begitu ya? Siap, laporannya juga. Kalau menyangkut masalah terkait adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup, sungai yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kehidupan, ya itu tadi yang sebagaimana saya sampaikan bahwa ada di lingkungan hidup, ada penyidik lingkungan hidup, disampaikan laporannya ke sana. Nanti pasti akan ditindaklanjuti dan nanti pasti ujungnya juga ke kami sebagai penuntut umum. Tapi sebagai kejaksaan tentunya punya peranan ya untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat, untuk kita akan terus laksanakan untuk itu. Mungkin itu sementara. Itu saja dulu. Ya Pak Januar, sempat Pak Januar menyampaikan tunggu saja, apakah itu pejabat, apakah itu pedagang begitu ya. Jadi banyak yang deg-degan ini Pak Januar ya. Karena menunggu. Dan silakan Pak Yopi menanggapi dulu yang disampaikan penelpon kita pagi hari ini. Saya kira terekam sekali bahwa masyarakat, terutama masyarakat yang care atau peduli dengan pertambangan rakyat ini, baik dari sisi lingkungan ini, menuntut banyak kepada pemerintah, bukan hanya kejaksaan. Berharap banyak. Pertama, satu, menertibkan tambang itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi lingkungan hidup. Seperti apa dampak lingkungan hidup, pencemaran. Tadi ada yang sudah bilang sudah jadi semacam kolam-kolam besar di Minsel, di Tokin Karimbo Picuan. Di sana rakyat bertaruh hidup di sana. Ada ya, laporan ada yang meninggal tercelup di air panas, di lubang-lubang di sana. Apakah ini dipikirkan juga oleh pemerintah? Baik. Pencemaran di Sangihe, air laut dan organisme sudah tercemar bahan beracun berbahaya. Apakah ini diseriusi? Ini pertanyaan. Kemudian pencemaran juga di Ratatotok, sungai di sana. Apakah ini diseriusi? Pencemaran di Likupang akibat tambang besar PT MSM. Ini dibiarkan semua dari pandangan kami bahwa ini dibiarkan. Sementara sekarang ribut soal jual beli emas. Saya harus mengatakan bahwa kasus satu perusahaan itu dampaknya luas sekali ke masyarakat. Otomatis toko-toko yang kecil-kecil, toko-toko lain yang tidak terkait dengan perusahaan yang sementara diselidiki itu menutup pintu untuk pembelian emas. Ya barangkali itu juga sasaran dari pemerintah supaya hilanglah tambang-tambang liar karena hasil produksi mereka tidak bisa dijual. Baik. Nah, tadi saya katakan bahwa persoalan ini bukan cuma ada di Sulawesi Utara. Dari yang saya monitor, ini ada di Sulawesi Tengah, di Kalimantan, di Jawa. Jadi bukan cuma karena kasus perusahaan tadi dan ada di Sulawesi Utara. KWR ya. Ini ada sebuah skenario besar di Indonesia untuk menertibkan tambang emas dan menertibkan jual beli emas. Mungkin ada agenda-agenda khusus di sana. Karena harga emas sekarang sudah 3 jutaan lebih per gram. Jadi ini benang kusut dan marilah kita urai ini secara bersama-sama, secara transparan
Karena ada banyak juga pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Jangan akibatnya sekarang yang teriak masyarakat. Baik. Perusahaan-perusahaan itu sembunyi semua. Baik. Perusahaan-perusahaan yang menambang di hutan-hutan, Baik. bukan cuma di Sulawesi Utara. Mereka semua tengkurap sekarang, menyelamatkan diri. Baik. Apakah langkah ini akan terus berlanjut? Akan berlanjut pada perusahaan-perusahaan lain yang juga memang tergolong penambang liar. Ketika Pak Yopi menyampaikan agenda besar begitu, di dalam pikiran saya langsung muncul satu nama, Pak Yopi. Ya, Ya tentunya masyarakat ketika teriak sudah bukan ke menteri lagi, sudah harus ke presiden begitu berarti ya. bisa Kalau saja masyarakat arahnya ke sana. menyampaikan. Karena Baik. Pak Presiden sendiri mengatakan nanti akan dihadirkan Bank Mas. Mungkin itu bagian dari agenda. Oke. Tetapi jelaskanlah secara terbuka kepada masyarakat. Ini agenda besar kita. Kita akan mengamankan emas-emas kita. Negara kita penuh dengan emas, tapi minta maaf. Coba lihat rakyat-rakyat di lingkar tambang, hidupnya menderita. Baik. Dan Baik Pak seterusnya. Yopi. Kita akan ke Pak Faldi yang sudah setia menunggu pagi hari ini. Pak Faldi, tadi berkat apa yang Anda sampaikan, masyarakat pagi hari ini melalui sambungan telepon begitu ada yang tercerahkan tiba-tiba begitu ya, tentang apa yang dilakukan oleh Kejati setelah beberapa minggu yang lalu atau hari yang lalu kita melihat serangan opini liar, masyarakat malah menyerang Kejati begitu ya. Sekarang berbalik arah, malah mendukung begitu. Pak Faldi, tanggapan untuk penelpon silakan. Ya, jadi saya dari beberapa saya rangkum saja sekaligus. Dari pertama itu bahwa kami pun masyarakat, apalagi saya yang warga asli Ratatotok, yang lahir di Ratatotok, tentunya ketika ada lingkungan rusak, kami itu yang akan paling pertama merasakan dampaknya, ya, bukan orang lain. Nah tentunya juga, kenapa perlunya ada aturan, kayak Pak Yopi bilang, bagaimana juga kita sambil kita menghasilkan, kita juga peduli dengan lingkungan, itu yang paling penting. Karena jangan sampai keserakahan kita disekam juga menimbulkan luka kepada anak dan cucu kita nanti. Itu yang saya pikirkan sejauh ini. Nah kemudian saya perjelas tadi kayak kata reporter kita dari RRI bahwa kita mewakili saja pemerintah karena pertanyaan yang paling banyak ini mengarah ke pemerintah. Nah kebetulan saya juga mengikuti secara dalam terkait perkembangan masalah ini. Jadi tadi tanya masalah mekanisme. Jadi terakhir yang saya dapat, seharusnya hal ini harus dilakukan oleh instansi terkait ya. Pak Yopi bilang sosialisasi seperti itu oleh pemahaman ke masyarakat. Baik. Nah pemahamannya sudah saya dapat, sebenarnya begini mekanismenya. Nah ketika 63 blok ini turun, kemudian kan itu baru wilayahnya. Nah kemudian akan dilanjutkan kepada penerbitan Pergub kemudian IPR. Nah langkah awal yang sangat luar biasa, kenapa? Seperti kata Pak Yopi tadi, ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tambang ini ditertibkan di banyak wilayah. Di Gorontalo itu ditangkap pelakunya, penambang rakyatnya di Sulteng, dan emas pun susah dijual di sana. Nah di Sulawesi Utara, kenapa saya bilang, saya sendiri penambang itu, tanya ada enggak satu penambang di Sulawesi Utara yang ditangkap, penambang rakyat yang ditangkap? Sejauh ini tidak ada. Makanya itu perlu saya apresiasi juga kepada pemerintah dan aparat, masih memperhatikan lah. Cuman giringan opini di media sosial seolah-olah memberikan image buruk kepada pemerintah. Padahal langkah yang diambil ini saya jelaskan mekanismenya. Ketika WPR terbit, Pergub terbit, IPR terbit, itu harus ada koperasi. Aturan dalam koperasi itu dia harus warga masyarakat ber-KTP lokal. Itu yang pertama. Jadi membatasi para pengusaha asing atau oligarki atau orang luar atau cukong-cukong asing untuk masuk. Nah itu yang pertama. Nah kemudian ketika WPR ini dan IPR ini turun, kemudian Bang Sulut saat ini tengah bekerjasama dengan Dekopin selaku Dewan Pengawas Koperasi untuk membuka ruang ketika setiap koperasi yang memiliki IPR itu bisa menjaminkan IPR-nya ke bank, kemudian mendapatkan pinjaman. Jadi bagaimana masyarakat kecil saja bisa menambang dengan modal yang diberikan dari pemerintah. Sebenarnya kalau sampai program ini jalan, ini program luar biasa. Tapi masalahnya sampai saat ini, kenapa yang saya perlu tekankan, gubernur itu orang yang tengah berjuang mati-matian. Bawahannya ini yang bobrok semua. Ini nggak mampu kasih paham masyarakat, nggak mampu sosialisasi ke masyarakat, nggak mampu memberikan pencerahan ke masyarakat. Sehingga masyarakat seolah-olah merasa dibiarkan. Padahal kalian cek saja di seluruh Indonesia, gubernur yang bertahan dengan penambang itu cuma Gubernur Sulut. Gubernur yang lain itu cuek, penambangnya bermasalah. Mereka diam. Nggak ada solusi sama sekali.
di kita ini ada solusi, tapi masyarakatnya nggak paham di lapangan itu. Kayak memang seolah-olah samalah semua daerah. Oke, Jadi baik. saya rasa bagaimana bawahannya ini jangan terlalu banyaklah mencari muka, banyaklah bersosialisasi lah. Banyak memberikan pemahaman ke masyarakat lah. Jangan terlalu banyak mencari muka kepimpinan. Setelah itu program luar biasanya Pak Gopi ini tidak diberitahukan ke masyarakat. Baik. Kita yang bukan berkompeten di bidang ini, harusnya kenapa kita yang harus berteriak agar penambang tahu? Harusnya kan yang instansi terkait lah. Baik Pak Faldi. Untuk berbicara ini. Pak Yopi, Program ini. sosialisasi apakah memang harus diperkuat oleh pemerintah daerah begitu untuk disulut saat ini? Wajib. Karena tambang ini kan tadi yang saya katakan ada begitu banyak persoalan di hulu sana. Dan sekarang menyebar ke hilir. Jadi kehadiran negara, kehadiran pemerintah di tengah-tengah persoalan yang serius ini, karena ada akibat-akibat lingkungan, ada akibat pencemaran, ada akibat sosial, akibat ekonomi. Sekarang kita harus membaca bahwa antara petambang rakyat dengan petambang investasi dengan yang punya usaha, ini pasti ada gesekan besar. Akan ada gesekan di lapangan ketika ini terus terjadi. Mereka tetap menambang dan tidak tahu di mana dijual hasil mereka. Sementara rakyat takut menambang. Baik. Takut menambang karena tempat penjualan di toko-toko kecil itu ditutup sekarang semua. Oke. Akibat dari ketakutan terhadap satu perusahaan itu. Baik. 5 toko itu. Sementara ada puluhan toko emas di sini. Mereka semua tutup pintu. Baik. Karena takut dikunjungi lagi oleh kejaksaan. Nah, ini persoalan harus diperjelas. Dan tadi pertanyaan, kehadiran pemerintah sangat wajib. Kalau perlu sampai kepala desa dia paham apa tuh undang-undang minerba, apa tuh undang-undang lingkungan. Baik. Kepala desa Palak di wilayah tambang itu harus diberi pemahaman. Itu harapannya Pak Yopi ya. Dan yang paling penting sekarang adalah dampak dari proyek besar, proyek pertambangan besar ini yang dimimpikan oleh gubernur dan oleh anggota-anggota dewan kita. Perhitungkanlah akibat-akibat dari semua ini. Akibat sosial ekonomi, akibat ekologis, pencemaran. Pencemaran ini bukan cuma di daratan, tetapi pencemaran di lautan dan di udara. Baik. Itu Saya kira saja itu. Ya, Pak baik. Yopi. Ya baik, sebagai juga closing statement begitu ya, itu harapan yang disampaikan oleh Pak Yopi selaku pemerhati kebijakan publik Sulawesi Utara. Pak Januar, closing statementnya silakan. Terima kasih. Jadi tentunya kami mengharapkan partisipasi dari masyarakat ketika ada hal-hal terkait dengan tambang-tambang yang dirasa seperti tadi ada tanpa izin atau kemudian apa, boleh melapor ke kami. Nanti kami tentunya akan berkolaborasi dengan pihak lain ataupun pemerintah untuk melakukan tindakan hukum ataupun sosialisasi terkait dengan tambang ya. Itu intinya. Baik. Itu. Siap. Pak Faldi, ditegaskan kembali. Pak Faldi masih terhubung melalui Zoom. Apa yang paling menjadi harapan masyarakat lingkar tambang begitu, dan tegaskan kembali yang paling mendesak yang dibutuhkan masyarakat lingkar tambang saat ini. Silakan. Ya, tentunya keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitasnya, baik bertambang maupun melakukan jual beli, yaitu ya mempercepat regulasi lah. Kemudian saya harapkan juga tetap pada koridor hukum serta tetap mematuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesejahteraan atau kelestarian lingkungan. Karena kalau orang lain mungkin di luar area tambang menambang di daerah kami, ya silakan bebas-bebas saja, mereka langsung pergi. Ya, tapi kalau kami yang memang betul-betul di desa, memang di itu gunungnya di bawahnya kami, ya tentunya kami akan merasakan dampak lingkungan. Jadi kami harapkan ke depan ketika regulasi ini terbentuk itu tepat sasaran, kemudian bisa terjaga lah, sehingga juga kelestarian juga alam di daerah kami itu tetap terjaga, dan masyarakat juga tetap masih bisa mendapatkan penghasilan dengan baik tentunya di wilayah tambang tanpa lagi ada gangguan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Faldi Suak selaku Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang untuk waktunya pagi hari ini. Juga Bapak Yopi Worek, pemerhati kebijakan publik Sulawesi Utara, dan ada Bapak Januarius Bolitobi selaku Kasih Penerangan Hukum Kejati Sulut sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya. Kita berjumpa lagi mungkin nanti dengan narasumber yang bertambah dari pemerintah begitu Pak Yopi ya. Dan terima kasih juga untuk Anda masyarakat, juga pendengar, pemirsa RRI Manado yang sudah menyaksikan melalui Pro 1 Manado pagi hari ini. Manado pagi ini menemani dengan Sulut
Sulut Bicara dengan topik rantai penjualan emas dari penambang ke pembeli. Semoga bermanfaat obrolan kita pagi hari ini pendengar. Dan selaku penanggung jawab Kepala LPPR dari Manado, Budi Nugroho, produser Ricardo Rumagit, dan pengarah acara Roy Pesak bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Priscila selaku presenter mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Sulut Bicara episode lainnya. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.